Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morsan 9, dan hari ini gue masih mau bahas pedal board, teman-teman. Jadi, di video terakhir gue, di Mark Review gitu ya, kita udah sama-sama review pedal board gue di tahun 2025 kemarin yang berlanjut sampai 2026. Tapi ternyata berubah nih, teman-teman ya. HX1 sama Tone X1 akhirnya gue jual dan gue ganti dengan dua pedal ini gitu ya. Yang ini adalah SCI Digital Enhancer. Oke, yang satu lagi adalah Valeton GP50. Oke, alasannya kenapa nanti gue akan ceritain tentunya gitu ya. Tapi kalau yang ini adalah pedal yang kepake banget ya buat, ini singkat aja ya reviewnya kalau ini, karena kita nanti akan lebih banyak bahas Valeton GP50 nya. Tapi kalau pedal SCI ini pedal wajib yang buat teman-teman yang pakai digital multi effect gitu ya, karena gue udah pakai dan ini bener-bener bikin output multi effect kalian semakin berdaging. Ntar kita coba sama-sama ya. Oke, tapi malam ini sebenarnya fokusnya adalah si pedal satu ini ya, Valeton GP50. Kita akan bahas fiturnya apa aja, dan gue udah ngetes ini kurang lebih sekitar nggak nyampe seminggu ya, katakanlah seminggu terakhir gitu ya, udah gue bawa live segala macam. Oke, so dari unit pedal ini pertama-tama kita bahas dulu. Ini pedal gue sempet pakai di baterai mode-nya gitu ya, di baterai mode. Karena apa? Karena memang ini pedal bisa nyala tanpa baterai. Kalian cukup tekan dua tombol ini ya, ini tombol save dan global, dipencet kayak gini, nah dia nyala teman-teman, sih. Oke, gitu ya. Dan ini udah ada patch gua 00 Leo Morrison, ntar gua kasih lihat MIDI-nya kayak gimana. Oke, so kenapa gue beralih ke pedal ini dan akhirnya menjual HX1 gua selain tentunya BU, BU gitu ya. Gue penasaran sama NAM file teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin atau nyimak juga gitu ya, perkembangan pedal belakangan ini gitu ya, mereka banyak yang mulai bisa load NAM file gitu ya, Neural Amp Modeler gitu ya. NAM itu adalah Neural Amp Modeler. Nah, ini adalah pedal salah satunya yang dengan harga paling terjangkau menurut gue di pasaran gitu ya, karena NAM file loader lainnya pedal-pedal tuh bisa kayak mahal-mahal gitu ya. Ini salah satu yang terjangkau. Ini gue beli di Tokopedia nggak sampai 2 juta, 1,9 sekian gitu ya. Oke, so apa aja? Jadi gue kemarin udah sempet cobain dalam baterai mode gitu. Jadi kalau ini dengan baterai kayak gini, ini bisa tahan kurang lebih 3 jam lebih, 3 sampai 4 jam gitu ya. Karena kemarin gue coba main di gereja dan dari latihan sampai sisi 1 itu cukup bertahan gitu ya, sampai akhirnya baterainya merah, dari full sampai merah itu sekitar 3 sampai 4 jam. Kurang lebih seperti itu. Oke, fitur keduanya adalah dia bisa pakai Bluetooth. Jadi kita bisa nyetingnya by handphone gitu ya. Mungkin udah banyak tutorialnya di YouTube lainnya gitu ya. Yang pasti itu juga koneksi gampang banget karena ini pakai Bluetooth. Nanti teman-teman install Valeton Suite ya, Valeton Suite di handphone teman-teman, dan itu langsung bisa atur via handphone maupun via pedalnya langsung gitu ya. Nah, selain itu dia akan kalau dicolok dia akan butuh 500 mAh 9 volt tentunya gitu ya, dengan senter negatif. Lalu ini ada buat expression pedal dan juga buat inputnya. Lalu sebelah sininya dia udah stereo output teman-teman gitu, bisa pakai mono di sini, tapi kalau mau stereo colokin dua-duanya gitu ya. Dan ini berbeda dengan GP5, karena di GP5 kalian harus pakai kabel stereo supaya bisa dapat output stereo, jadi Y cable gitu ya kalau mau keluar dua. Tapi kalau ini udah nggak usah, karena memang bisa pakai kabel mono biasa ataupun nggak usah Y cable, pakai dua kabel mono gitu ya untuk bisa stereo. Lalu di sini juga dia udah ada phones ya, lalu ada MIDI in, MIDI out, dan USB-nya gitu ya. Ini gue juga bisa colok ke PC gitu ya, ke laptop dengan USB-nya ini gitu ya. Oke, ini juga bisa dua mode, ada yang mode kayak patch gitu ya, yang langsung berapa efek itu, tapi juga bisa stomp. Ini gue kebetulan lagi pakai mode stomp. Nah, jadi ini bisa nyalanya satuan. Gue bisa setup satu switch ini bisa sampai 3 efek gitu ya. Jadi kalau dua ini kalau digabung bisa sampai 6 efek. Tapi 3 efek ini satu switch ini nyala mati sekaligus tentunya gitu. Jadi kalau sekali pencet ini berarti bisa 3 efek sekaligus nyala. Begitu juga satunya gitu ya. Kalau dibikin yang bukan stomp gitu ya, ini kita bisa langsung masuk di global. Lalu foot switch-nya kita ganti mode patch. Nah, kalau mode patch langsung biru gini teman-teman. Gitu. Jadi kalau mode patch kayak gitu ya, dia ini buat kiri kanan. Nah, ini 99 gitu ya. Jadi ada 100 patch gitu, boleh dibilang dari 0 sampai 99. Gitu ya. Ini 99, ini 1, 2 kayak gitu ya. Atau bisa juga pakai yang tombol di sini. Ini juga bisa di-scroll. Tuh, sih. Oke, kayak gitu ya. Nanti suaranya kayak apa kita akan dengerin bareng-bareng. Jadi, cuman kalau gue pribadi, gue lebih suka mengaktifkan stomp mode-nya gitu ya, karena kalau untuk pindah-pindah patch, gue akan pakai MIDI controller gitu ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Oke, so kita balikin lagi ke tadi kesukaan gue di foot switch-nya itu adalah mode stomp. Ya, gampang banget gitu ya. Tinggal to be honest gitu ya, gue bahkan nggak baca manual.
gitu ya ketika pakai ini, karena jujur ini user friendly banget sih gitu ya, boleh dibilang seperti itu. Jadi super duper mudah. Oke, terus teman-teman juga bisa namain ini kayak gini, gue nggak tahu, kayaknya nggak kelihatan. Nah itu namanya, gue namain patchnya, yang 00 adalah Leo Morrison tentunya gitu ya. Ini patch di sini gue bisa, nah teman-teman nanti bisa lihat di sini gitu ya, ada efek apa aja yang dipakai gitu ya. Nah dia akan kalau kepilih gitu tuh gitu ya, kayak gitu. Dan ini juga bisa kalian setup again di HP, jadi nggak harus dari nunduk-nunduk gitu ya, nggak usah, nyalain aja bluetoothnya, konekin, nanti dari HP teman-teman bisa langsung setting gitu ya. Oke, kita akan masukin pedal ini ke pedalboard gue. By the way, ini pedal belum kepasang di pedalboard, karena ketika gue bongkar pasang, gue coba tone mana yang enak, tone apa yang enak segala macam, velcro gue ternyata habis gitu. Jadi ini belum kepasang memang ya, masih bersih belakangnya dari velcro. Sama dengan yang ini juga, belakangnya belum kepasang velcro apa-apa, masih bersih. Tapi kita akan put ini dua-duanya di pedalboard ya, kita simak. Oh, kita balik ke bawah. By the way, ini belum dikasih velcro ya. Again, gue habis bongkar pedalboard. Jadi tadi di sini ada Tone X, gue ganti SGI Digital Enhancer. Ini tadi adalah HX1 Line 6, gue ganti Valeton GP50. Nah, ini lampu hijau ini menunjukkan dia lagi di posisi slow mode gitu ya. Kalau kita mau ganti ke yang preset mode juga gampang aja, tinggal diganti ke sini gitu ya. Ini langsung jadi biru. Oke, lihat ya perubahannya ya. Nah itu berarti di mode patch, bukan preset patch. Nah, sekarang gue ganti lagi ke storm, dia jadi hijau. Oke, lalu nih kalau gue nyalain, dia akan jadi merah gitu ya. Nah kalau di mode kayak gini, by the way ini gue udah pakai, kalau ini gue nyalain, nah gue pakai neural punya nih teman-teman, dan neuralnya ini gue lagi pakai dark glass gitu ya. Jadi ini kan tadi gue bilang bisa bisa ngeload untuk 6 file. Nah ini 6 file yang udah gue download adalah dark glass, gue lagi cobain. Jadi kurang lebih misalnya kayak gini, ini clean soundnya dulu ya. Lalu dengan dark glassnya, nah gitu. Oke, terus kalau ini jadi sebenarnya dia kayak ngeboost tadi ya sinyalnya ya. Jadi kita cobain. Nah, gritnya lebih gritty lebih dapet gitu ya. Gitu ya. Terus karena ini gua loop ke DSM Humboldt, so ini juga gue bisa ganti kabinetnya. Ini lebih crunchy. Sedangkan kalau di tengahnya, nah lebih kayak ngemit. Nah, ini lebih gelap gitu ya. Ini ada bright, modern, dan warm gitu ya. Jadi di sini ada untuk kabinet speaker kabinetnya, speaker colornya ya. Gue bisa ganti yang paling bright, yang tadi crunchy. Nah terus ada vented, ada 8x10 sealed, 4x10 vented, sama 1x15 vented gitu ya. Oke. Nah gitulah ya kurang lebihnya. Oke, terus kalau misalnya gue matiin dark glassnya, terus gue ganti, ini kan karena again ini slow mode ya, bisa ada reverb. Ya kayak gitu. Jadi again tadi reverb ya, gue matiin jauh ya, jadi ini nge-boost banget. Tapi gue demen karena dia naikin semua kalau ini nih kayak reverb hall-nya makin berasa gitu ya. Oke, terus ini juga udah gue setup. Jadi ya ini ada dark glass lainnya, terus ada finger bass di sini sama ya ini. Kurang lebih slap bass. Bentar. Nah gitulah ya. Terus ada pick bass. Gede banget. Ada bass drive. Ini dia kayak ada bass OD-nya gitu kalau di sini.
sih pakai bass OD dan preamp lagi, dia ada amp kabinet gitu. Jadi dan ini semuanya again bisa disetting lewat handphone gitu ya, itu yang menarik. Oke, lalu muff bass dan juga muff bass dan bass tiwah. Oh, gede banget. Kurang gimana ya wahnya, tapi ya udahlah ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini kita dapat ada 55 preset bawaan dan dia total ada 100, jadi teman-teman masih bisa nambahin lagi nih ya, kasih GP 50 semuanya gitu ya. Jadi bisa banget di di tadi ya, pakai 6 load segala macam kayak gitu ya kurang lebihnya. Nah ini harusnya device ini sempet connect, tapi entah kenapa dari tadi gue ada kali sejam setengah gue kulik-kulik, nggak tahu lagi nggak bisa connect. Nanti mungkin gue coba lagi, tapi nanti gue kasih lihat videonya ketika ini bisa connect gitu ya. Oke, mungkin itu. Terus yang ini juga udah ada tuner teman-teman, jadi tinggal pencet 2 ini ya. Oh sorry, ini masuk looper. Pencet langsung cepet aja. Nah gitu ya, jadi Senar B. Kok kebacanya F. Nah itu tuh tunernya kebaca. Nah itu dia gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk tunernya mungkin karena udah banyak kena sinyal kali ya, jadi dia bacanya kurang presisi. Sedangkan kemarin pas gua bawa unit GP5 sendiri gitu ya, GP50 ini sendiri, itu tunernya akurat gitu ya. Cuman ini karena udah lewat processing si ini gitu ya, jadi dia tadi kayak baca tunernya kurang akurat. Nah ini sama-sama G nih, di sini dia kayak kelebihan, padahal pitch-nya udah dibikin 440. Oh by the way ini bisa bypass, teman-teman bisa mute modenya gitu ya, bisa dipilih. Oke, kita pakai mute. Ini juga pitch-nya bisa dikontrol dari sini gitu ya. Oke, mungkin itu aja reviewnya. Sekarang plus minusnya kali ya. Jadi ini barang gue suka again karena memang gue lagi nyari barang yang bisa untuk 6 file gitu ya, untuk load 6 file. Jadi ini nolong banget karena harganya juga affordable. Casingnya metal, semuanya logam gitu ya, jadi ini kokoh gitu ya, berasa kokoh. Terus graphic user interface-nya bagus karena layarnya bisa boleh dibilang informatif sekali gitu ya, dan mudah digunakan gitu ya. Ini user friendly banget gitu, jadi teman-teman gak usah takut. Tapi kalau untuk lebih memastikan lagi, teman-teman bisa baca dia punya ini ya, dia punya manual tentunya gitu ya. Oke, dan again ini bisa pakai baterai ya. Ini kalau gua cabut ya, kita coba ya, kita cabut dia mati. Oke, kita nyalain pakai baterai. Nah gitu ya. Jadi ini baterainya nih kelihatan di sini gitu. Oke, so itu ngebantu banget. Jadi bisa dibawa unit ini sendiri gitu ya, tanpa teman-teman harus takut dia misalnya bukan takut bingung cari colokan listrik gitu ya. Nah kalau di mode storm gini, ketika kalian colok dia langsung nyala juga gitu sih. Nah kayak gitu, jadi dia udah loading dulu, tapi ya udah ini langsung masuk mode istilahnya pakai power plug gitu ya. Dan ketika power plug pun otomatis dia baterainya juga ngecas gitu. Oke, so mungkin itu kekurangannya adalah kalau secara fisik segala macam gue nggak ada komplain gimana, karena again ya tadi gue udah jelasin, ini sekarang dia udah dual stereo gitu di sini ya. Udah bisa stereo out dengan masing-masing kabel jack biasa yang kalian punya. Di sini udah ada expression segala macam. Nah kekurangannya lebih kepada boleh gue bilang MIDI-nya jujur yang ini tadi nih, gue ceritain teman-teman gitu ya, kadang bisa komunikasi, kadang nggak mau. Ini lagi nggak mau nih gitu ya, nggak berubah di situ. Oke, terus kedua, kalau kita mau susun patch gitu ya, patchnya dia itu juga nggak bisa di drag and drop kayak again ya, karena gue bandingin dengan HX1 kemarin yang gue punya. HX1 itu gue bisa drag and drop gitu. Jadi kalau dari istilahnya ini 00, gue mau turunin ke nomor 50 itu tinggal di drop. Kalau di HX gitu ya, kita tinggal seret aja, di drag kita drop. Ini nggak bisa. Jadi mau nggak mau yang pedal pertama kalau kalian beli gitu ya, 00 itu adalah grade pedal. Nah grade pedal itu mau nggak mau gue backup dulu, terus gue gue ganti lagi, atau gue masukin preset gue, which is ini udah di save dengan dark glass gitu ya, boleh bilang seperti itu. Jadi itu menurut gue itu salah satu kelemahan yang gue temukan. Tapi sisanya gue rasa ini unit udah cukup banget, udah boleh bilang bahkan bagus, karena kemarin gue sempat bawa
manggung gitu ya di stage, dan gue bener-bener cuma bawa ini terus gue pakai di iBox dari venue gitu. Jadi bener-bener ini doang single unit, dan itu gue dapat beberapa komplimen dari teman-teman gue gitu bahwa soundnya enak segala macam gitu ya. So apakah GP50 worth to buy? Jelas iya, dengan harga yang tadi gue bilang ya, gue dapet di Tokopedia nggak nyampe 2 juta, sekitar 1,9 sekian ya. Ini worth to buy banget, terutama buat gue yang memang lagi nyari efek yang bisa 6 file gitu ya. Oke, itu aja menurut gue. Nah kalau teman-teman ada tips-tips gitu ya, gimana cara supaya nyambungin MIDI-nya ini supaya bisa work at anytime gitu ya, boleh sumbang saran komen, karena again gue pernah berhasil, tapi somehow setelah gue bongkar untuk gue bawa ini terus gue masukin lagi colok, dari tadi nggak nemu cara gimana supaya MIDI-nya ini bisa, padahal tadinya it works gitu ya, somehow sekarang it doesn't work. Nah boleh ya nanti sumbang komennya. Mungkin itu aja dari gue. Again kalau memang teman-teman punya efek digital kayak gini, ini juga gue rekomend banget ya, SCI Digital Enhancer ya. Ini bagus banget pedalnya karena bener-bener ngeboost dan bikin multi efek digital kalian outputnya jadi lebih gemuk gitu ya, lebih berdaging. Oke, so itu aja dari gua. Leo Morrison sign out. Bye bye.